teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas judul, ada kata atau frasa mengasihani gitu ya, mengasihani narsisis. Nah, kemudian ada mengasihani narsisis yang menjadi tua. Ini sebenarnya menarik banget ya teman-teman. Soalnya menurut aku sih ini manusiawi banget gitu ya. Jadi gangguan jiwa, gangguan kepribadian tanpa dipungkiri itu ternyata emang ada gitu ya. Jadi bagian dari kehidupan gitu ya. Narsisis juga akan menjadi tua, bahkan pasti menjadi tua gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengatur rasa kasihan yang bisa timbul? Mungkin timbul, atau kalian kalau yang empatinya tinggi itu pasti gitu ya, pasti timbul tanpa dipungkiri gitu ya. Semakin tua, narsisis itu kan semakin parah ya, jadi egomaniak gitu ya, dan perilakunya mungkin kayak anak-anak gitu ya. Orang bilang semakin nggak mutu, semakin random, semakin bikin kita tepok jidat gitu ya. Banyak banget yang bilang kalau orang normal tambah tua, ya maklum lah udah tua gitu ya, akan balik lagi jadi anak-anak gitu ya. Sering ya kita menganggap kalau orang yang udah tua banget gitu akan balik lagi kayak anak-anak. Nah, terus gimana ini kalau case-nya yang tambah tua tuh narsisis? Pasti kadarnya jauh lebih parah gitu ya. Nah, emosional kita bingung antara kesel, yang pastinya kesel banget menumpuk gitu ya, karena sudah ada rentetan histori perilaku abusif yang kalian mungkin telan gitu ya. Tapi kasihan juga kalau pada momen-momen tertentu, saat-saat tertentu tuh bahkan rasa kasihan itu bisa intens teman-teman. Nah, ini tuh wajar banget kalau seorang narsisis, apalagi itu orang tua kalian sendiri gitu ya. Kita nggak lupa, kita pasti sulit melupakan perilaku narsisis yang destruktif bahkan dari orang tua sendiri gitu ya. Dari manipulasinya, controllingnya, PHP-nya, future faking, kebohongannya, gaslightingnya, bahkan memecah belah, mengadu domba, dan semua dramanya gitu ya. Sampai termasuk mungkin banyak yang mengalami social isolation, karena siapa lagi yang mau ngurusin atau bisa ngurusin mereka yang narsistik ini, yang makin tua makin lemah, makin keriput, makin tidak berdaya, dan makin kesepian, underline makin sakit gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya korban itu terlepas dari apapun yang udah mungkin pernah terjadi dan masih terjadi, korban kadang sering banget terbesit loh rasa kasihan, dan kadang kayak aduh kok kasihan banget ya, apa malah gua ini salah atau enggak gitu ya. Karena pada saat ini sekarang ketidakberdayaan itu membuat mereka jadi bergantung sama kalian atau codependent gitu ya, yang kalian melihat hubungan kalian yang mungkin amburadul 10 tahun terakhir, dan kayak tapi orang tua gue narsisis, gimana dong? Dan ini sekarang hari-hari akhir dari hidup mereka gitu ya mungkin. Jadi mungkin otak kita dipengaruhi dari intens dengan rasa empati, rasa kemanusiaan yang sangat kental gitu ya. Melihat seorang yang mighty banget, powerful banget gitu ya, terus sekarang udah jadi lemas banget, gimana coba nggak berdaya gitu ya. Nah, bagaimana kita cara mengatur rasa kasihan ini? Nomor satu, teman-teman pahami kalau ini tuh normal gitu ya. After all, kita memiliki hubungan, atau bahkan siapapun yang menjadi tua, nggak harus orang tua kandung kita tetap memiliki empati yang intact gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ada anak yang udah dibuang pun, dimarahi, dimanipulasi pun, tapi ada terbelit kalimat, ya gimana kak, gimana pun kan dia mamahku, kayak gitu ya. Itu yang membedakan kita dengan seorang narsisis. Kemudian yang nomor dua, mengampuni mereka, tapi yang paling penting kalian juga harus mengampuni diri kita sendiri gitu kan. Kemudian yang nomor tiga, kita nggak bisa merubah dan kita nggak bisa memutarbalikkan waktu. It is what it is. Jadi ya udah, terima kenyataan gitu ya. Kemudian yang nomor 4, cara mengatur kita
dalam rasa kasihan itu lewati ini dengan gracefully, ya bersyukur aja, diingat poin-poin positifnya kalau ada, dan ikhlas gitu ya. Nomor 5, kalian nggak usah merasa bersalah karena anyway kalian korban. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang punya orang tua kayak gitu, ya kalian juga nggak pernah minta kan untuk punya orang tua narsisis gitu ya. Kemudian yang nomor 6, kalau memang selama ini damage-nya gede banget dan kalian butuh kesembuhan, misalkan kalian lagi terapi, tetap lanjutin terapinya, tetap lanjutin progres healingnya gitu teman-teman. Kemudian yang nomor 7, nggak ada rumus mutlak salah atau benar di dalam kondisi ini gitu ya. Kemunculan rasa kasihan yang otomatis itu wajar teman-teman, dan juga nggak usah kita merasa justru oh kita yang bersalah ya selama ini udah mungkin menjaga jarak atau memberikan boundaries gitu ya. Mungkin kalian pernah flashback merasa bahwa kenapa kok hubungan 10 tahun terakhir itu jadi kurang deket kayak gitu ya. Tapi setiap kondisi orang pasti beda-beda gitu ya. Kalau misalkan kalian tidak melakukan itu, mungkin 10 tahun terakhir kalian nggak bisa healing, nggak bisa damai juga gitu ya teman-teman. Jadi segala sesuatu yang udah terjadi, syukuri, ikhlaskan gitu teman-teman. Jadi untuk mengatur kadar mungkin rasa kasihan gitu ya, pahami kalau itu wajar, resapi, dan juga jangan sampai malah kalian merasa bahwa selama ini apa yang udah menjadi keputusan atau yang udah kalian jalani itu disesali. Jangan sampai menjadi seperti itu teman-teman. Jadi mengasihani narsisis yang menjadi tua itu wajar dan normal banget, justru karena kalian memiliki rasa empati yang jauh lebih tinggi daripada seorang narsisis. Untuk semua yang udah sampai di video ini, aku thank you banget teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Thank you untuk yang mau like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.